Biasanya orang Eropa itu suka takut makan durian karena baunya. Ayo, ayo, ayo. Ini enak. Selamat pagi teman Norvala. Hari ini kita mau ketemu orang yang sangat menarik dan kita mau ketemu Mas Ari Untung. Dan sebelum kita menuju ke sana, saya mau kasih tahu kalian bagaimana rutin body care saya. Karena pas saya tahun ini ke Indonesia, akhirnya saya ketemu produk yang sangat bagus dan cocok buat kulit saya. Walaupun bule, itu sangat cocok. Nah, ini ada contohnya dari Scarlett, body scrubnya yang sangat wangi dan membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan membuat kulit saya lebih halus dan cerah. Mari kita coba lagi. Nah, kita pakai langsung di tangan ya, pijat dikit-dikit biar ininya bisa kulit-kulit bisa memang benar-benar ya dapat tidak hanya pijat dan juga sel-sel yang udah mati hilang ya, karena mungkin orang Indonesia nggak tahu ya, kalau orang bule itu kalau kena matahari kulit itu kayak jadi rasanya kayak ular kan kulit itu memang bisa kupas gitu, jadi sampai pertamanya kita jadi merah, setelah itu kulit itu bisa dikupasin gitu kayak ya memang ganti kulit. Tapi setelah itu harus pakai body care yang benar ya, biar nggak sakit kulit nanti dan biar semua warna jadi sama ya. Kalau orang Indonesia gampang kena matahari, kalau kita memang ada beberapa masalah dan itu ya istimewanya kulit bule harus hati-hati juga. Nah, ini skincare yang sangat cocok buat saya juga. Aromanya kopi, kalian tahu kan saya suka kopi banget, dan ini memang kalau pagi-pagi saya bangun dan saya mandi ya pakai scrub ini, biasanya 1-2 kali seminggu ya, jangan setiap hari ya. Nah, karena ini memang semacam obat buat kulit untuk persihan sel-sel yang mati. Nah, ini sudah saya menikmati pijat sedikit, dan ini butuh waktu 3-5 menit untuk proses lebih masuk ke dalam ya dan membersihkan kulit saya. Nah kan, langsung ada efeknya. Langsung ya, karena emang kulit itu masih wangi dan juga sangat halus dan sangat kelihatan efeknya langsung. Yang kedua yaitu Brightening Shower Scrub. Ini juga sangat membantu untuk mengecerahkan kulit dan aromanya ini juga sangat wangi. Kalau saya lihat, saya langsung ingat madu ya, dan sebenarnya aromanya sangat manis dan sangat bisa menikmati pada pagi hari, kalau berangkat, kalau malam juga bisa, itu sangat-sangat bagus. Nah, ini pakai kayak semacam body scrub biasa ya, dipijatin sedikit nggak apa-apa, tapi nggak perlu tunggu 3-5 menit, bisa langsung kita bilasin. Ya, jangan lupa ya, jangan pakai di tangan aja ya, full body ya. Ini cuma contoh. Oke, kita bilas dulu. Ini memang kalau selama di Indonesia saya pakai terus, karena kulit saya emang efek samping dari matahari agak agak besar dan juga sakit kalau nggak pakai body care yang benar. Nah, ini sudah step kedua, kita selesai dan kulit saya tambah sehat dan tambah cerah. Sekarang yang ketiga, yang sebenarnya ini bisa pakai kapanpun kulit kalian perlu nutrisi ya, tapi sebaiknya setelah 3 step ini yang step ketiga, ini Fragrance Brightening Body Lotion.
Oke, saya mau kasih kalian juga lihat teksturnya gimana. Kalau di sini udah aromanya sudah bunga-bunga, jadi pas kita refresh ya untuk memakai yang aromanya kopi, kita langsung pakai body lotionnya yang sangat membantu untuk mencerahkan kulit. Dan setelah kita pakai 3 step ini, kulit kita jadi lebih cerah, lebih sehat juga, dan sel-sel kulit yang mati udah hilang dan sel yang baru dikasih vitamin yang penting untuk kita sudah pakai lotion yang aromanya juga sangat enak. Jangan lupa ya, kalau Scarlett itu produk yang saya sendiri sangat pakai dan suka. Kalau kalian mau, jangan lupa pesan ya. Oke, kita lanjut. Dan sekarang kita menuju ketemuan Mas Ari Untung. Ayo berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waduh, ini Mimi sekarang ini ada satu episode mungkin berapa episode ya yang mungkin waktu itu lagi terlewatkan. Benar, karena Mimi lagi kurang sehat alias positif COVID ya. Waktu itu? Iya, kamu lagi COVID. Kamu lagi COVID. Nah, dulu kurang sehat. Karena kurang sehat juga apa adanya. Banyak nggak sehat Nggak ya? sehat ya. Tapi yang pasti ini aku penasaran banget nih dengan pasangan ini karena waktu itu Mas Adi udah pernah duluan podcast. Waktu itu hanya via Zoom karena kita terbatas dengan jarak. Nah sekarang pasangan ini main ke studio kita. Nah, langsung kita import dari Rusia. Makanya YouTube-nya adalah Orvala. Orvala itu ada artinya nggak sih Orvala? Sesuatu yang Sesuatu berharga. yang berharga. Sesuatu yang berharga. Tapi Instagramnya bahasa Bahasa Rusia. Rusia. Bahasa Rusia. Instagramnya bahasa Rusia. Iya. Apa dulu emang pernah mau ngajarin les bahasa Rusia? Emang ngajar bahasa Rusia? Emang ada ya khususnya juga? Oh, I see. Berarti Ya, aku abis ini, gitu. abis ini aku mau ikutan ya. Dan spesial juga ketika datang langsung kita tungguin buah-buahan yang nggak ada di Rusia. Nanti dulu tanya, emang beneran tidak ada di Rusia? Benar, sama sekali nggak ada. Nggak ada? Nggak ada? Kalengan aja. Oh. Yang benar-benar kayak Nata gini. de coco gitu nggak ada? Iya. Kaleng dari Thailand gitu, dia pakai koko apa gitu. Jadi kayak air kelapa aja dari Enakan Thailand. gini aja. Tapi ini lebih fresh. Oh, ini lebih Oh, fresh. iya, iya, iya. Oh. Itu kelapanya, itunya yang habis sisa kemarin, misalnya itu udah kita dari minimarket. Dicuan juga kaleng. Jadi di sini sama. Bener. Ternyata orang nyangkain lagi ada konflik di Rusia nggak bisa kemana-mana. Ternyata buktinya ada di sini. Iya. Ada di sini. Tapi sebelum kita ngomong panjang lebar nih, kan kemarin kita ngebahas tentang konflik gitu ya. Iya. Nah sebenarnya sekarang keadaan di Rusia itu sendiri gimana sih? Kalau kondisi di Rusia sekarang sebenarnya ya banyak pembatasan ya, kayak toko-toko banyak yang tutup, yang terutama Western ya, kayak McDonald, Live for Good gitu, kayak For good tuh bener. bener-bener. Jadi Nah, mereka Kita kuat. tapi toko baju, dibeli Adidas, sama Puma. lokal, Adidas, Puma, Brand-brand terus- gitu. Jadi namanya jadi apa di McDonald? Malodan gitu kan ya? Oh, kalau mereka itu tutup aja. Nggak ganti nama kan jadi lokal. ganti owner. Bagiannya dibeli dan diganti, kayak ada toko nggak tahu di sini ada nggak Sinsei, jadinya Sin aja. Tapi apa sih rasanya tuh ketika kalian berada di negara yang mungkin istilahnya diembargo sama negara banyakan gitu? Rasanya tuh gimana untuk stay di Nggak situ? banyak juga sih sebenarnya. Timur juga masih banyak ya. Sebenarnya apa ya, di kita kalau Ini malah lebih united ya. malah lagi Lebih apa semangat. sharing gitu. Misalnya Oh, kayak malah tumbuh nasionalisme jadi. Iya. ya kayak Oh. kan sesama WNI yang di luar negeri misalnya bagi Mas ini gimana gitu, misalnya mau ke Indo gimana, jadi sharingnya lebih apa ya, Oh. lebih cepat, lebih inilah. Jadi saya mau Biasanya kalau ada uang passion nih, malah ini ya. Oh. karena nggak bisa kirim uang, gimana caranya gitu, biasanya kita sharing, ini caranya bisa kayak gini atau bisa lewat ini dan lain sebagainya. Jadi kayak Malah hemat dong nggak ngirim uang kan? Ya kan? tapi kan ada yang kerja di sana, Oh, Pak. Jadi iya. kayak PMI. Jadi kalau malah ini enggak. Tapi yang terkait tetap ketemu. terkait yang Western, yang ini keluar nih, sebenarnya kalau dilihat kurang begitu efektif ya, kayak kita tuh ada penggantinya gitu, tetap ada. Oh, Jadi langsung kayak ada replacement. Iya. ada yang replace cepat, kayak misalnya Sinsei itu kan punya Polandia tuh toko baju,
besoknya diganti SIN gitu. Jadi kayak ada yang beli langsung diganti. Orang Rusia yang punya Iya, juga sekarang. iya. Oh. Jadi McDonald tadi punya siapa? Juga. Juga McDonald orang diganti siapa gitu misalnya? Dulu misalnya ownership nih, misalnya si orang ini punya McDonald misalnya berapa toko, cuma 25 dia punyanya. Kalau sekarang dia sekarang udah 400, 600. Jadi dia beli semua gitu. Tapi namanya dirubah-rubah. Tapi Ada beberapa macam nama, saya sendiri kurang ingatnya cuma itu yang Svobodная kasa, itu kayak kasir kosong. kasir kosong. Kasir kosong nama tokonya. Iya, kan kalau McDonald jadi kasir kosong. kan kalau di McDonald di Rusia ada antrian di kasir. Kalau kasir benar-benar yang kosong, dia selalu bukan teriaknya, bilangnya Svobodная kasa, dan orangnya bisa maju pesan. Oh iya. Jadi Kosong. orang Rusia kalau dengar ini langsung ada asosiasi Silakan. dengan McDonald. Oh. Ada itu ya. Kalau buat Berarti kita kosong itu gitu ya? agak aneh ya buat orang Indonesia. Kalau kita sendiri sebagai orang yang tinggal di Rusia nggak begitu merasa bedanya ya. Mungkin karena toko-toko kita masih- nggak pernah makan di McDonald. Jarang. Karena itu kan fast food itu Pernah. kurang sehat. Jarang. Jadi kita sebaiknya ya masak sendiri atau makan di restorannya makanannya bergizi ya. Makanan Rusia ada tuh yang kayak fast food gitu, namanya ceremok. Ceremok. Iya, itu kayak- dari dongeng Rusia. Teremok itu pancake. rumah. Oh, Pancake, dia pancake. Iya, mereka masaknya Masak pancake tapi tipis. Kayak Dari situ- crepe di Oke, Prancis. Kayak crepes tapi dia ada sayurnya, dagingnya, macam-macam. Tapi kalau crepes kan kering. beda. Tapi dia halus. Jadi Oh. dibikin roll. Kayak gitu. martabak. Beda. Kayak martabak tipis. Martabak tipis. Tapi dia, dia isi daging, Isinya isi banyak. ikan, isi- Kayak mereka juga masak sop-sop tradisional. Dulu kayak itu kayak kafenya cuma buat apa ya, buat yang kuliah, anak sekolahan. Karena lumayan murah dan ada banyak Varian, ya ya. semacam warung-warung di luar, di mana-mana ada. Jadi nggak seperti orang-orang pikirkan ya bahwa orang Rusia tuh aduh diam di sana bener-bener yang kayak aduh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa Iya. nikmatin. Ya, Oke, tetap. mungkin dari Mungkin itu orang Ukrainanya kali itu. nggak berani bener-bener lain, tapi tetap mereka menikmati dan malah lebih bangga Betul. dengan apa yang ada. Cuman Tapi saya satu kalau pikir sebenarnya udah mulai berdak atau masih jalan? masih terus. Oh, iya? Masih. Cuman satu yang berat, jujur, di segi keuangan. Karena dari bank kita punya kartu nih, Visa Mastercard, ini udah nggak bisa dipakai di luar negeri sama sekali. Walaupun kita Ada keluar di Rusia. area Rusia aja. Area Rusia saja. Oh. Jadi kita punya uang rubel Jadi atau apa, Indonesia juga nggak bisa. nggak bisa. Jadi terpaksa kita harus tukar ke dolar, dan itu pun terbatas gitu dolarnya. Oh, dan harus ke money changer berarti ya? Ke money Iya. changer. PR Atau- sih itu ya. Atau ada pakai kartu Union Pay. Kita Iya, ada bisa. Union Pay, Union Pay-nya yang bisa. bisa diambil hanya Union Pay saja. Cuman ya komisinya besar sekali karena manfaatin kan banknya. Oh iya, iya, Kebetulan karena- oh, lagi iya. satu-satunya. Aduh, ternyata Tapi- lumayan ya pengaruhnya. Pressure tetap itu bisa mendewasakan juga. Betul. Maksudnya tetap aja namanya kan manusia pasti punya cara cari solusi kan. Nah, tapi kalau ini, kita kan maksudnya kita juga kan sekarang terhubung pun juga karena sosial media. Nah, Ya. ini kalau di sana seperti apa juga di sosial media? Kemarin harus bikin konten pamit. Pamit dari sosmed. Kemarin Karena ada belum tahu benar atau enggak, YouTube-nya mau diblokir juga. 70% lah berita. Sekarang di Rusia, karena Facebook, Instagram sudah diblokir. Jadi sekarang udah benar-benar nggak ada. Kita nggak bisa akses, nggak bisa upload. Ya VPN bisa sih, cuman kalau misalnya kalau influencer punya cuman Instagram, dia bisa posting pakai VPN, tapi nggak ada yang nonton kan? Oh iya, Jadi karena untungnya mana? Untuk orang luar lagi. Betul. ya, bukan Ah, orang betul. Rusia sendiri. berarti viewernya cuma di luar Rusia gitu. Iya. Betul. Tapi kita alhamdulillah karena viewers Ada. kita Ada Indonesia. tim. Oh, ada solusi ya. Dan Ada solusi. ada bagian tim yang di Berarti Indonesia. youtuber yang asli Rusia banget ya? Nggak ada. BNN. Iya. Nggak Nah, ada. itu ada replace-nya tuh. Sosial media mungkin made dari Ada. Rusia sendiri. Ada. Ada Udah- YouTube. Rusia udah punya lama sebenarnya, cuman nggak populer. YouTube itu udah lama, jadi kayak YouTube. Rutuk. Tapi Rutuk. Kayak our YouTube. Kalau Rutuk YouTube, gitu. kalau Rusia Rutuk. Itu Terus sudah kalau 20 tahun ya? Pertama. ada Facebooknya itu kan 20. wiki.com. Iya, BK. Itu udah lama, Aplikasi. hampir sama kayak Facebook lah ya. Jadi kalau sana, jadi kalau ngakses pakai VPN, Iya. ya, berarti kan nggak akan. Kecuali juga penonton sana nontonnya pakai VPN gitu ya. Penonton sana Nonton. nggak harus pakai Oh, VPN. Pak. Di sana malah kalau kita nonton YouTube, kita nggak ada iklan. Jadi iklannya itu udah belum diblokir.
YouTube-nya belum Tapi diblokir. monetisasinya mati. Monetisasinya mati. Jadi kita nonton tuh gratis iklan malah. Nggak ada iklan. Nggak usah jeda iklan dulu. Nggak ada Iya, jeda iklan. nggak ada sama sekali. Nonton apa aja. Penontonnya kecatat, cuma nggak bisa masuk ke dalam monetize. Ya Nggak kan? bisa. Iya. Itunya nggak bisa. 1 juta yang nonton, yang 800 dari dalam Rusia, ya monetize cuma yang 200, gitu kan? Yang di luar Rusia aja Di ya luar bisa Rusia. dimonetis. Cuman ya Ini kita udah masih berasa lah lebaran, puasa. Ini liburan lebaran. Lebaran ya, atau summer ya. Mudik. Nah ini Mereka puasa datang ke berarti. Indonesia, kita belum berangkat liburan loh. Mereka udah datang. Oh iya. Lama udah. Berarti lebaran di sini. Lebaran sayang di sini. Lebaran sih. Oh, duluan. Iya, duluan. Berarti puasa Puasa sempat di sini. Iya. Berapa? Nah, Berapa? Kebanyakannya di gimana sih sana. puasanya cepat atau lama? Tahun ini masih oke ya. Sudah Artinya- oke. Sudah oke karena tahun sebelumnya lebih berat. Jujur memang berat mau nggak mau. Karena Kita Berapa jam sih? 20 jam 20-an, lebih. 22 jam. Satu hari kan cuma 24 Tapi jam Habis ya. makan sahur ya? Iya. Bukan. 24 jam. Kita makan sahur ya. Iya. Kalau misalnya puasanya pas bulan Juni, Heeh. itu paling susah, Paling susah. karena nggak ada malam. Tanggal 22 Juni itu malamnya paling pendek, cuma Berapa? 11 beberapa malam masih 1 cerah. jam lebih. Tapi Jadi kan tetap full? tetap Full, tetap full. cerah. White night, Ada. white night. Jadi kayak white Karena kan night. utara, kalau di selatan biasa normal. Tapi di kota kita Karena- nggak ada malam. Jadi maghribnya jam Jam Bisa jam 10-an. maghribnya jam jam 1. Iya, tergantung hari. Tergantung tanggal. Tapi malamnya tuh gelap Berubah. gulita atau cuma white night yang White night. Maghrib yang gitu kayak ya. maghrib Kayak banget maghrib. gitu? Kayak maghrib. Kalau Kayak mendung gitu ya? Iya. Iya. Kalau misalnya sekarang kita ke Petersburg dan jam 10, jam 11, jam 12 malam kayak gini. Kayak sekarang di luarnya. Jam 12 malam. Sekarang kondisinya jauh banget nih, bayangin kayak gini. Berarti Berarti sekarang kalau terang. misalnya kayak gitu benar-benar mendambakan yang gelap gulita gitu dong ya? Iya. Iya, blindfold aja langsung. Iya. Tapi Tapi kan kebalikannya, summer jadi kalau winter nggak perlu apa orangnya lebih dikit. banyak Oh, di gitu. luar, lebih banyak jalan-jalan Iya, pada iya. white night. Tapi kalau Winter. pada musim dingin itu sangat pendek hari. siangnya lebih pendek. Oh, tapi itu benar-benar malam gelap gitu. Itu Jadi kalau udah gelap, jam 4 3, jam sore, 4 jam udah 3 gelap. sore sudah gelap. Kalau Gelap winter. banget. Subuhnya sama. Subuhnya beda. Jam Sunrise-nya, 10, sunrise-nya. jam 10. Sampai jam 10, maghrib jam 4. Kalau lagi winter. Iya. Nah, kalau lagi tadi tuh yang paling panjang harinya Ya, maghrib jam 1. 10, Terbitnya jam? subuhnya jam 3. jam 2. Jam 2 setengah 3 lah. Jadi habis makan bukaan nih. Nggak ada, Iya. ya memang Jadi memang habis buka langsung Sholat maghrib, sahur. buka, sholat maghrib, Taraweh, taraweh, sahur, sahur. sholat Oke, subuh. oke. Jadi Kerja benar-benar sih. dalam 2 Nggak jam tidur kayaknya. Nggak tidur, kita kumpul waktunya biasanya. cukup cuman buat itu aja udah. buat ibadah. Bukaan, sholat Tapi maghrib. kalian Iya. untuk apa namanya sehari-harinya misalnya kerja, sekolah atau Tetap apa Lama misalnya? aja. tetap. Nyiksa kali ini kalau misalnya Enggak, tetangga maksud kerja. aku gini, kan jam 1, jam 1 kan maghrib, jam Iya. 1 malam. Heeh. Berarti kan udah bangun jam 1 malam kan, sedangkan dia tiap seharian tuh udah activity kayak buat sekolah, buat Iya. kerja, buat apa gitu. Terus jam 3 kan harus tetap terjaga dong, gak bisa tidur dong, karena kan mau sahur lagi. Ya kan langsung Jadi, satu jadi bukaan. biasanya kita nggak tidur. Iya nggak tidur berarti. Tidur sampai Sampai sahur, tiga sampai doang. subuh. Jadi Baru nggak- setelah subuh baru kita Tidur lagi. Tidur setelah sahur. Bisa kebayang ya? Jadi gini, bukaan jam 1. Sholat maghrib. Nah, Iya. Habis sholat maghrib, Isya, nunggu Isya. salam gitu, salam. Allahu Akbar. Isya yuk, Isya. Habis Isya, taraweh. Habis taraweh, sahur. Isya, Iya. subuh yuk, subuh. Iya. Udah, puasa baru. memang Kayak gitu di ya. hotel ya? memang begitu. Kita Itu kadang-kadang yang dengan- paling pendek. Itu di masjid kita stay aja 2 jam misalnya dari sampai tapi kalau gini itu Sampai beberapa tahun subuh lalu kita- karena kan tahun lalu. tanggal 22 Juni itu yang paling pendek. Tapi jujur, kalian puasanya full nggak sih? Tahun lalu full. Full. Dengan Tahun ini Iya. malahnya enggak. Meskipun 18. Tadi berapa? Tadi mirip Indonesia. Tahun ini 18. 18 tuh Masih rata-rata oke lah usia ya. normally. Jam 8, Ya, jam 9, bulan Mei, jam bulan 8. Mei, bulan Juni gitu. Ya, maghribnya jam 8. Jam Kalau lagi musim dingin enak ya. Iya. Kan Panjang. Tapi jalannya. pernah, Iya. pernah gitu. Pernah juga. Oh, itu Itu setiap 10 tahun ya. itu kan Saya waktu setiap- kuliah. se- Saya waktu kuliah dulu. Setiap tahun itu geser 10 hari. Nah, tapi enak tuh kalau lagi musim dingin.
Iya. Siapa bilang Pi, dingin tuh malah lebih lapar kan? Tapi Ya? cuma sebentar. Tapi cuma sebentar. Oh enggak, Nggak tapi kerasa. puasanya lebih pendek. Jadi sebenarnya nggak kerasa sebenarnya kalau Cuma 7 jam ya musim- berarti? Iya. 7-6 jam. Iya, Nggak jam kerasa. 10 Sama tapi kayak kita ya, dapat maghrib udah. Jadi ada kompensasinya. Jadi pakai puasa lagi duha, maghrib bukan asar. Karena Iya. kalau misalnya pas musim dingin kita ke kantor itu masih gelap. Keluar kantor sudah Masih gelap. juga. Sudah gelap lagi. Iya, iya. Jadi harinya cuma Kalau sebentar. udah tengah tuh nggak kelihatan Mataharinya cuma Oh ya, karena di sana kan tetap bicara tentang jam ya, bukan bicara tentang Iya. ininya Iya, ya, tetap. suasananya tetap jam Tetap ya. jam. Iya, jam kerja tetap. tetap. Tapi Jadi nggak hari diubah. setiap hari berubah. Seru Cuma juga ya. Itu serunya sih kalau kita kan di Indonesia ya udah Stabil. normal sih gitu stabil Iya. ya gitu Kan aja. seru karena kita nggak ada. Kalau di sana juga pengennya rutin kayak gitu juga. Iya benar nih Mas. Seru kan karena nggak ada. Yang sana malah lebih suka yang Rumput tetangga lebih hijau ternyata. Sekarang kita kemarin yang komen tuh banyak banget mengenai apa namanya respect sama Rusia karena populasi muslim di sana betul. growth gitu kan. Oh iya gitu. iya, Ah. tadi juga Dania ternyata kan emang terlahir emang Iya. dari keluarga muslim. Iya. Nah itu gimana sih? Toleransi misalnya gimana sih toleransi beragamanya atau gimana? Kalau di sini kan muslim sama muslim beda pengajian aja ribut gitu kan. Iya. Nah kalau di sana kan Kalau di sana mazhabnya kebanyakan Hanafi. Jadi kalau kayak Turki gitu ya. iya, kurang lebih kayak Turki. Jadi kalau saya lihat ya dari tahun saya 2006 ke sana sampai sekarang itu kan udah tumbuh lebih bagus. lebih banyak. Jadi kayak masjid udah ada banyak, musola kemana Jumatan. Dulu Jumatan cuma satu, cuma di Masjid Biru itu aja. Waktu saya kuliah. Oh. Dulu. Dulu. Oh, jadi zaman berapa tahun yang lalu ya? Lama di sana 15. 15. Di Saint-Petersburg cuma Heeh. di Masjid Biru aja. Oh, sekarang udah ada merah, kuning gitu juga. Ini di Batam. Parah. Jadi udah banyak dan kalau dibilang cara ibadahnya juga dulu mungkin orang masih belum fasih hafalan Al-Qur'annya. Sekarang hafiznya lebih banyak, terutama di beberapa negara kayak Chechnya itu kan banyak hafiz Quran. Memang dia dididik dari kecil untuk ngapalin. Dari kecil udah hafiz iya. memang dari program pemerintah. Gitu. Jadi mulailah mereka ngajar, terus ada muhtasibat juga. Ada kelompok agama yang Juga kayak mungkin puasa-puasa kita kumpul tuh. Jalan-jalan ke Oh. Turki. Kita puasa kayak musim panas Oh. gitu. Udah kita semalaman di situ aja gitu. Jadi kayak dari maghrib sampai subuh baru pulang. Iya, itikaf. Jadi kayak lebih ke keluarga dan makan-makan biasanya itu kadang-kadang nggak tahu ya ada yang nyumbang. Ya kadang-kadang ada negara juga yang biayain, sponsorin gitu kayak hari-hari bulan puasa. Itu kan ada menteri agamanya juga. Jadi mereka kadang-kadang ngasih buka puasa gratis. Menteri sahur Agama gratis. tuh maksudnya Menteri Agama Oh, Rusia. semua agama. Jadi ada beberapa kan kayak muftinya, kalau Islam Oh, muftinya. bukti juga terus. Iya, ada. Kalau Kristen dia ada apa Patriark. patriarknya, kalau ya macam-macam lah ada ketuanya. ketuanya gitu. Cuma Di sana mayoritas orang Katolik berarti ya? Ortodok. ortodok. Oh, Ortodok. Katoliknya sedikit. Nah, itu Orang Katolik di Eropa. Iya, Eropa Pak. Barat mereka ya? ke ininya ke Palestina ya, ke ininya pusatnya. Kalau ortodok, Kristen ortodok itu kan di dekat kuburannya. Oh, di sana ya? Nabi Isa di situ. Oh. Oh, Yesus ya di Palestina. Kalau ortodok Oh. Rusia. Dan 80% ya kalau nggak salah. Atau Iya. 70 sekian lah. Dan Majority. muslimnya 20%. Mayoritas. 2%. Oh, jadi terbesar kedua jadi? Iya. Kedua. Muslim terbesar kedua di iya, Rusia. iya, iya. Terutama dari wilayah-wilayah yang tadi yang Kazan, apa? Dagestan, Bashkortostan, Chechnya. semuanya stan-stan. Oh itu semua ya? Iya, hampir. Oh, yang stan-stan. Dagestan, Tatarstan, Tajikistan, Bashkortostan, itu Republik Muslim. Uzbekistan. Itu negara sebelah. Oh iya, sebelah ya, ya. Iya. Tapi juga Muslim. Iya iya benar. Iya. Pokoknya tante berarti rata-rata. Oke, tebak makanan Indonesia. Aku makanan tradisional, warnanya putih dan kenyal. Clue pertama, makanan Indonesia putih dan kenyal. Udah boleh jawab? Boleh. Nasi. Nasi, Nasi. bukan. Nasi. Terus tahu. Tahu. Mas Adi kamu mau jawab? Tahu. Tahu. Saya udah bilang tadi tahu juga. tahu. Nasi, Tahu tahu. tahu atau tidak tahu? Tahu. Tahu tahu ya? Masa depan tuh seperti tempe, nih. Apa tuh? Gak ada yang tahu. Clue berikutnya. Emang kamu tahu? Oke. Emang kamu tahu? Hah? Yang dimaksud apa? Tempe.
Oke. Bentuknya Abstrak. abstrak. Apa abstrak? So, Bentuknya abstrak. jadi ngajar gitu. Abstrak, bentuknya abstrak. Bihun. 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 Putih. abstrak, tapi banyak Putih. Abstrak. Kenyal. Abstrak. Santan. Santan. Sandal. Masih. Bu. Santan. Sandal. Nah, kalau sandal mungkin bisa Pak sandal goreng ya Pak. Caranya lo. Lu ketiga. Aku bisa digoreng. Oh, Ya, nasi. Nasi. Enggak sama. Nah, masalahnya apa? Pelan-pelan, coba lagi, coba lagi. Jangan itu pas. Ini pertanyaan dulu. Tempe kali. tempe. Tempe kan putih kalau Kalau masih benar-benar goreng-goreng itu kan tahu. tempe masih putih. Kalau Sejak nasi itu bentuknya Jadi digoreng beda. jadi coklat. Ya, gosong. Jadi nasi udah nggak ada putih lagi. Nah, tempe kan kalau masih putih belum matang. Tapi kan nggak kenyal. Kenyal. Kenyal ini. Masa ada? Masih ada ya? Masih kenyal. Bisa dimasak lah, dimasak dipencet-pencet. Tetap Kenyal. tahu. Tetap tahu. Tetap tahu, Mas Tempe. Andre tempe. Kunci jawabannya nih. Terus Tapi kan nggak makan. abstrak, tahu kan kotak ya. Tuh, makanannya ini bisa dicocol sambal, bisa juga enggak. Oh, selera. Nah, semuanya Makannya bisa dicocol. Iya, betul. Makanan bisa Aku dicocol. goreng aja bisa dicocol sambal. Udah pernah coba? Nggak makan sambal nggak enak. Bener. Kos kaki juga bisa putih. Kenyal juga. Cocol sambal. Tergantung kita yang bikin. Tadi pikiran gue tadi ini apa namanya? Sagu, Bukan bapau. Oh, aku tahu. Aku tahu. Jangan tahu. tempe. Iya, nih. Aku tahu. Bayangan aku tadi bapau, kenyal putih kan? Aku tahu karena gue Digoreng. Tapi pakai sambal. Masa bapak aku yang pesan? jahitan gue nih loh. Tahan Oke. juga. Bapak pakai sambal gitu. Iya, tapi kan tadi pikir bapau, putih kenyal, ini nggak ada yang tahu bapau nih. Tapi emang bisa digoreng, tapi pikir bapau goreng apa nih bapau digoreng? Ya udah, aku tahu. Oke, masih jawabannya. Jawab aja, jawaban terakhir. Tahu tempe. Tahu. Tempe. Tempe. Bapau. Bapak. Oh, bapau Oke. ya. Kita lihat Dania tahu nggak ya? Iya. Jangan gitu. Wijan. Wija. Wija. Oke, Dalam hitungan kita ketiga. buka ya, siap. 1, 2, 3. Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak? Ayo, jangan jadi bocorin. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Mas Andre masih ingat kan nih makanannya nih? Ingat. Bahasa Sunda. Apa tuh? Cireng. 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 Cireng itu adalah Kasih sambalnya. aci digoreng. digoreng. Makanya kenyal-kenyal. Aci Jadi dia kayak digoreng. pakai sagu gitu. Iya, putih pakai Ada sambal. sambalnya? Kalau dibawa ke Rusia jadi X. Ada sambalnya nggak? Ada ini belum pernah coba ini. Belum pernah. Oke, kita ambil dulu. Oh, pertama kali nih. Ya, Kalau di Indonesia pertama kali harus begini. Kupingnya harus Oh gitu. Oh gitu. Makanan Sunda itu cimol, Yang cireng, cici po. Hah? Yang Cimol, cici cireng, ya. ada Cilok. Cimori. cilok itu Sunda juga. Iya. Iya. Jawa Tengah bukan? Cilok itu aci colok. Oh, aci colok. Iya, cilok. Oke. Dah. Ini sambal. Bisa pedes nggak? Bisa. Ini nggak terlalu pedes kok. Bisa. Coba, dicoba. Terus menurut Dania rasanya gimana? Coba sebelum pakai sambal. Iya. Kenyal. Kriuk. Enak. Untuk kriuk ya. Kalau udah lama agak-agak. Pakai tangan lebih enak. Chicken steak gitu. Ya. Jadi sebenarnya kan. Jangan pakai pedes. Yang kedua, Mantap. coba kalau pakai sambal kamu kuat sambal nggak pedes? Udah saja. Udah sering makan sambal ya? Oke, ada lagi nih. Ini ada satu buah bentuknya bulan. Semua buah pasti bulan. Nah, ya jeruk. Jeruk. Buah ini bisa melukai. Kelapa. Bisa. Bukan. Yang tajam ya. Yang tajam itu durian. Ada beberapa jenis ya, menurut aja. Aduh. Ada nangka, salak, durian, Rambutan nggak tahu ya, bukan tajam. Ya. Cempedak, bauku khas banget. Durian. Durian. Tolong dikeluarin duriannya dong.
Orang bule responnya durian kayak apa? Nggak masalah. Spesial apa ya? Durian Oke. Ini spesial banget ya Pak. Untuk Ayo dia pernah coba. sekali tuh nyobain. Pernah aja, satu kali. Langsung. Kalau di Swedia ada ikan yang namanya surströmming. Itu baunya Bau kaos kaki. 5 kali lebih Dari parah durian. dari durian. Ikan. Pas buka langsung semua. Bau kaos kaki. Wija. Jono. Wija. Benar nggak jawabannya? Dan perlu dibuka. Jawabannya adalah biasanya orang Eropa itu suka takut makan durian karena baunya. Ayo. Ini enak. Benar. Udah berbeda. Biasanya lebih serem ini memang seger ya. Hah? Beneran. Beneran. Dia Karena ini seger ya. Mungkin ya bagus karena ini seger. Jawaban nggak makan. Ya makanya ya. Pakai tangan. Iyalah. Masa makan pakai kaki? mulai berpikir. Ya rasanya aromanya normal. Normal. Bikinnya lebih serem. Bismillah. Oh. Murah. Perubahan. Ini pertama kali makan durian mau. Yang mau Yang makan. yang benerannya gini pertama kali beneran. Dia Pernah dulu coba juga es krim yang ada duriannya dikit-dikit. yang Oh nggak pernah kalau yang olahan pernah, itu. tapi nggak bukan es krimnya aja, duriannya juga pernah dimasukin. Perkenalan gitu. Enggak. Emang rasa buah? Mana? Beneran? Hah? Luar biasa. Berarti benar kayak Saya di sendiri Indonesia. kaget. Dia pertama kali makan durian. Karena Pertama kali dia nih. ya benar Dulu pertama nggak kali. mau. Pertama kali makan cireng sama makan durian. Saya pernah coba yang itu es krimnya tapi 10 tahun lalu. Oh. Jadi setelah itu belum pernah coba lagi. Heeh. Berarti cocok ya. Dulu mesti musangking ya. Iya itu benarnya masalahnya kaget juga. Kaget saya. Dulu nggak mau. Dulu kan masalahnya udah Tiap bilang, kali, iya berkali tawarin durian, ayo makan coba. Saya juga nggak begitu banyak makan durian gitu sama adik sama keluarga. Ada makan durian dia nggak mau dia. Baunya udah lari aja. Sekarang malah Ini apa ya? Kayak seger banget gitu. Nggak ada. Ini memang bau ya. Iya bau durian. Emang dari dulu begitu. Jadi udah ya. kan Ini biasanya udah. orang bule bilangnya kalau durian tuh kayak bau kaos kaki. Iya. Enggak. Bener. Aroma buah ini. Emang dulu. Pertama kali bener. Coba durian. Ya, ini dari Tadi mau Udah Indonesia di mana? Tadi mau prank saya ya, nggak jadi pranknya. Berarti Jadi kebalik. berarti benar. Jangan-jangan casing doang nih. Casing doang. Operasinya di mana, Mbak? Di hati. Aduh, Mas Andre ini rupanya dapet. Jadi saya taruh tapi tidak karena nggak suka, karena nggak enak makan banyak. Nggak. Nggak mau makan banyak. Mau. Oh mau. Siap. Soalnya kalau ditaruh di mana aja pasti bau juga durian ya kan? Iya. Oke. Tadi sempat ngajakin ini apa namanya tongue twister Indonesia. Nah, sekarang kontes nih. Bisa nggak satu sate 7 tusuk? 1 sate 7 tusuk, 2 sate 7 tusuk. 14 ya, Iya, 14 satu ya. sate 7 tusuk terus. Oh gitu aja. Oh, 1 sama sate aja. 7 tusuk, 1 Sama sate aja. 7 tusuk. Sampai berapa kali? 20 kali ya? Terus. Satu. Cepet ya. Ya. Satu sate 7 tusuk. 1, 2, 3. Satu sate. Satu ya. Satu sate 7 tusuk. Oke. 2, 3. 1 sate 7 tusuk, 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 1 sate 7 tusuk. Bisa. Waduh, ini sebenarnya orang Indonesia ini agak kalau kita sudah salah gitu kan, dia satu sate itu satu tase satu. Mau nyoba nggak?
Satu, bukan ngomong, lu jago. Sok. Yo. Satu sate 7 tusuk, 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 kan? satu sate 7 tusuk, satu sate. Satu sate. Enggak, karena udah akan deket-deket habis sebenarnya. Oh. Oke. Bahasa Rusia ada tangguster? Ada. Ah, sekarang Mas Ari itu gantian. Yang gampang ya. Шла Саша по шоссе Bisa salah. Ulang. и сосала сушку. Sla, Slash, Саша Sasha, по Ba, шоссе Sasha, и сосала Sasha. сушку. Gimana awal? Boleh. Шла Саша по шоссе. Lagi aja. Selasa, Саша Sasha. по шоссе Selasa ke pasar ya. Selasa pasar. и сосала сушку. Sasan kusku. Selasa pasar isasan kusku. Udah. Semua. Udah. Setelah Sasha pas Sasha. Sayangnya nggak bisa. Ini yang pendek. Isasan. Bisa salah. Isasan kusku. Oke. Ya, kita udah kirim cepet ya. 3, 2, 1. Selasa pasar isasan kusku. Selasa pasar isasan kusku. Selasa pasar isasan kusku. Ya. Artinya apa itu? Anak perempuan yang namanya Sasha pergi di pinggir jalan dan makan roti. Panjang ya? Karena dia ada S sama Sh. Itu karena Sasha. Kayak ada Sa sama Sha sama Sh. Oh kayak Arab, Beda. ada Shin, Sin, On. Sin, Nah, Oh, Sha. Jadi terlalu Ada susah S, sih. Sh, Z, J. tadi ini Kalau kita kan tadi kan cuma SS aja. Ya, semua. Aslinya apa? Aslinya enggak. Aslinya Шла Саша по шоссе. Selasa, По шоссе. pasos, И сосала Selasa. сушку. Itu benar-benar. Selasa, pasos. Itu dua harkat tuh. Kira-kira ini nggak sih? Ya, dari pertama kali coba kan itu bagus banget. Ular melingkar di atas pagar. Ular meninggal di atas pagar. Ular. Itu ya cuma itu doang. Kakekku, Kakek-kakekku, kakekku. kakak Kata tua kakekku itu ya. kata kakekku, kuku kakiku, kaku kaku. Buku kaki kakakku. Oh, kata kakekku, kuku kaki kakekku, kaku kaku. Kata Ibu kakekku. kuku gini. Ini kalau baca bisa kalau gitu kayak waduh. Waduh, kata kakekku, kuku kakiku, kakak. Kakakku. Tuh, ini extend version ya, tanpa ini extend version. Tapi ternyata Duren fail kita. Waduh, terima kasih Mas Andre dan juga Daniel untuk waktunya ke sini dan menyempatkan waktu untuk ke apa program kita. Ya, sampai Ini nyobain pertama kali. nyobain studio kita. Dan kayaknya kita sekali-kali boleh juga kita ke Rusia. Boleh. Apalagi lihat masjid yang warna-warni. Itu bukan masjid ya? Katedral. Yang di Moskow itu katedral. Katedral. Oh iya. Ya Bisa masjid sih ya. juga. Church, tapi ortodok. Iya, ortodok. Ortodok ya. Dan di sana juga sebenarnya nggak seperti apa namanya, nggak menegakkan yang seperti yang kedengaran kan, Ya. sebenarnya justru santai, bisa jalan-jalan ke daerah-daerah Indonesia, ke Dagestan gitu. Iya. Apalagi Karena ya, juga pertumbuhan muslimnya juga. tur di sana udah paham. Next mungkin kita gantian ya. Silakan datang ke. Tapi kayaknya bikin tur juga kan ya? Ada, kita ada tour. Oh ada, jadi misalnya buat teman-teman di Indonesia yang pengen Iya. ke Boleh. Ada Orvala Kita tuh ke juga Orvala ada. Tour. Kita ada Instagramnya, Oh. jadi bisa kontak aja ke sana. Instagramnya Orval Tour. Orvala Orvala.tour. Tour, Ya. Berapaan paketnya? Ya tergantung mau Beda-beda. berapa hari, berapa kota. Oh. Kan Rusia tuh Beda-beda. sangat luas. Oh. Bisa satu kota aja atau bisa 10, 50 kota. Oh iya karena gede banget. Iya. Makamnya Imam Bukhari itu ada di Itu di di Uzbekistan. Uzbekistan. Baik. Oh, Kapan? di beda negara ya? Beda negara. Beda negara. Tapi ya bisa sih sebenarnya berapa? dari Rusia. Tinggal Bisa, naik pesawat bisa. lagi. Oh.
Bisa Mari aja. teman-teman semuanya, kita main-main ke sana yuk. Dan di sana apa namanya suasananya tuh kan kayaknya kalau kita lihat tuh kayak dingin gitu kan, kayak ya Eropa banget lah. Kita main-main ke sana sambil mempelajari bagaimana budaya di sana. Kalau kita ceritanya menarik bahwa bagaimana mereka respect sama kaku itu seperti apa gitu kan. Dan imajinasi kaku ternyata justru nggak ada gitu, bahwa Rusia itu seperti orang Indonesia di Eropa gitu. Ya, seperti muka Eropa tapi budayanya lebih ke timur. Kayak timur ya. Terutama yang beberapa daerah kayak Kazan, kayak tergantung sih, kalau beberapa barat mungkin kadang agak sedikit ke barat, tapi yang Eropa timurnya lebih ke timur. Jadi memang budayanya lebih ke timuran dan kekeluargaan. Iya, sangat Oh, udah. menjaga kekeluargaan dan tamu. Kalau misalnya Cuman ya datang ke rumah, diajak ke rumah, ya Kalau udah udah berarti kenal. teman-teman beneran gitu. Kalau nggak teman beneran makan di luar gitu. Nongkrong aja gitu ya di kafe gitu. paling Ketemuan di luar dulu, kenalan, Oh. pas ajak ke rumah. Tapi kalau udah ajak ke rumah ya itu teman sampai Oh, berarti deket. udah Oh, solid lah ya emang semua. sampai berapa tahun ke depan. teman beneran gitu Bener. ya. Karena Beneran kan ya. di sana budayanya bukan Nggak ada kayak tamu-tamu apa teman-teman kayak apa ya? Nggak kenal-kenal Nggak banget. kenal satu kali ketemu. Kalau teman-teman itu beneran jadi. Oh, ini ya ini banget ya. Dan orang Rusia sangat suka sama orang Indonesia. Oh iya. Kan kalau orang Indonesia datang kelihatannya senyum, sopan, ceweknya cantik. Jadi langsung ada kontaknya. Kalau kan pasti sama pas saya lihat pertama kali Mas Andre itu. Tapi ya waktu pertama kali ketemuan itu dia makan, ya jelas orang Indonesia kan. Gratis. Makan gratis kan muri waktu itu masih Mahasiswa. kuliah. Jadi ya jelas saya paham, tapi dia selalu senyum, dia selalu sopan. Itu yang luar Yang ada biasa. pembeda lah Yang dibanding di- Yang istimewa buat orang Indonesia ya. Jadi lapar kenyang senyum. simple. Aduh. Bahagia itu sederhana. Daniel. Bahagia sederhana. Jangan lupa tuh Makasih. subscribe juga YouTube-nya Orvala. Ya pakai V. Ah, ah. Pakai V. Orval.